Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya. Tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saya ingin berbagi dengan Anda semuanya tentang sebuah ayat yang bisa menenteramkan hati kita semuanya. Yaitu ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Saudara-saudara, di tengah wabah virus corona yang sedang mengancam dunia, termasuk negara kita Indonesia ini, kita harus segera mengambil sebuah sikap, sebuah posisi untuk menenteramkan hati kita dan hidup dalam damai sejahtera di tengah persoalan bangsa yang sedang mengancam kita semuanya. Lalu caranya bagaimana? Serahkanlah. Cast all your worry. Serahkanlah semua yang menjadi kekhawatiran, kecemasan Anda. Nah, kita jujur, sebagai orang tua, saya cemas dengan keadaan anak-anak saya, dengan kehidupan saya sendiri. Saudara-saudara, kita cemas. Siapa tahu kita bisa kena virus corona dan sebagainya. Tetapi sejauh mana kita akan mengizinkan kecemasan mengganggu hati kita sehingga kita tidak lagi bisa berdoa, tidak lagi bisa memuji Tuhan, tidak bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana? Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan kecemasan dan kekhawatiran mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah sebabnya ikutilah langkah dari Rasul Petrus kepada kita semuanya. Serahkanlah. Berikanlah semuanya, beban, pergumulan, kekhawatiran, serahkanlah kepada Tuhan. Karena saya yakin yang namanya kekhawatiran itu tidak menguntungkan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berbicara secara khusus di dalam Injil Lukas pasal 12. Janganlah kamu khawatir. Karena apa? Kekhawatiran itu bisa mencuri kesehatan. Kekhawatiran bisa memindahkan fokus kehidupan. Maka tidak salah kalau Rasul Petrus mengingatkan kita kembali dalam konteks hidup yang sedang sulit, sedang teraniaya. Dia mengatakan, serahkanlah segalanya. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani, kata serahkanlah itu adalah sebuah kata imperatif. Artinya sebuah perintah yang harus diikuti, dan kalau kita mengikuti perintah itu, kita mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah karena dialah yang memperdulikan kita, maka waktu kita berserah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memerintah hidup kita. Amin. Saya bisa memahami, saudara-saudara, kadang-kadang tengah malam kita berpikir, aduh, kalau sampai wabah corona ini bisa berlarut-larut, ada banyak yang kena PHK, ada banyak yang bangkrut, ada banyak yang akhirnya barangkali tidak bisa makan dengan normal seperti biasanya, ada yang stres, bahkan ada yang gila. Nah, untuk mencegah semuanya itu, saudara-saudara, kita harus mengambil sebuah posisi, hidup di atas perjanjian Allah. Amin. Ketika kita mengambil posisi hidup di atas perjanjian Allah, artinya apa? Kita tidak meresponi kenyataan dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita rasa, tapi kita meresponi dengan kebenaran yang selama ini kita jadikan pijakan untuk berdiri. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Daunnya tidak pernah layu. Apa artinya? Orang yang hidup di dalam pijakan yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, memiliki survival spirit. Kita bisa bertahan menghadapi segala musim pancaroba kehidupan, termasuk pancaroba oleh karena ada wabah corona. Kita bisa bertahan oleh karena kita hidup di atas kebenaran firman. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan.
Artinya apa? Tuhan tidak pernah lepas kontrol atas kehidupan umatnya. Tuhan masih bertahta di surga dan mengawasi dan bekerja, menjaga, melindungi orang yang percaya. Itu janjinya. Bahkan dia sempat mengucapkan ini, dan saya ingin saudara mengingatnya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janjinya. Jadi kalau kita hidup di atas perjanjiannya, hati kita menjadi teguh, kita menjadi orang yang tabah, tidak mudah nyeklek, tidak putus asa, tidak overreacting. Kita menjadi orang yang tegar, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Amin. Rasul Petrus mengatakan, serahkanlah segala. Saya meneliti kata segala itu artinya semua. Dan saya meneliti arti kata semua itu artinya segala. Artinya apa segala? Segalanya, semuanya, semua yang mencemaskan kita. Apakah itu menyangkut sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masa depan anak-anak kita, masalah pelayanan, semuanya serahkanlah kepada Tuhan. Persoalan, saudara-saudara, kita semua adalah manusia yang kadang-kadang suka memilah-milah, suka memilih-milih. Oh, yang ini saya masih sanggup, saya tidak perlu berdoa dan membawanya di kaki Tuhan, saya masih bisa menyelesaikan sendiri. Yang itu mungkin berat, saya tidak bisa, saya serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan semua, yang kecil, yang besar, yang mencemaskan, yang kurang mencemaskan, yang bikin stres, yang tidak bikin stres, serahkanlah segalanya ke dalam tangan Tuhan, maka dialah yang akan memelihara hidup kita. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan. He cares for you, He cares for me, He cares for us. Tuhan memperhatikan segalanya di dalam kehidupan kita. Ada bagian-bagian yang mungkin pemerintah, manusia tidak bisa melihat kebutuhan kita, tetapi Tuhan tahu. Bahkan hal-hal yang belum kita ucapkan, keluhan-keluhan yang belum muncul dari benak kita, Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang bisa menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya sepakat dengan apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, hei kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Ketika kita berserah, kita sungguh-sungguh menyerahkan semuanya. Saudara-saudara, seperti pada waktu kita duduk di atas kursi, rasa nyaman Anda tergantung keyakinan Anda kepada kursi. Ketika kita mempercayai kekuatan 4 kaki kursi itu, maka kita bisa duduk dengan nyaman dan kita bisa menikmati saat-saat kita duduk. Tetapi kalau saudara meragukan kekuatan kaki kursi, saya bisa jamin Anda tidak bisa duduk dengan nyaman. Mungkin setengah duduk dan setengah berdiri. Dan tunggu waktunya. Kalau Anda melakukan itu dalam waktu 30 menit, saudara bisa mengalami sakit punggung. Saudara-saudara, semua sahabat Making Life berada dimanapun Anda berada, ini saat-saat yang tidak mudah. Saya menyadari selain kita melakukan bagian kita, jaga kebersihan, cuci tangan, social distancing, tidak pergi kemana-mana, lockdown di rumah, selain itu jangan lupa hiduplah di dalam kebenaran firman. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Dia yang memperdulikan kita. Nah, saya tidak tahu, mungkin sementara saudara mendengar ini, saudara sedang cemas, saudara sedang takut, saudara sedang seperti ragu-ragu dengan kebenaran firman. Bagaimana Tuhan bisa menjaga hidup saya di tengah-tengah situasi seperti ini? Ada baiknya daripada saudara terus bagaimana. Taruh tangan di dada, datang kepada Tuhan, berdoa bersama dengan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat semua sahabatku yang sedang cemas, sedang khawatir, sedang takut menghadapi wabah corona ini. Biarlah kami tidak hidup di atas penglihatan dan perasaan, tapi kami hidup di atas kebenaran firman yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai kami. Kuasa darah-Mu bisa menyembuhkan dan melindungi kami.
Kami menyerahkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika Anda saat ini, Anda tidak jelas dengan kehidupan Anda. Kalau saudara mati besok, saudara tidak tahu mau kemana. Saya memberitahukan kabar baik kepada saudara-saudara. Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga, turun ke bumi, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi kalau saudara ingin kepastian, saya mati nanti kemana, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Izinkan Dia menjadi pemimpin hidupmu, dan setiap hari engkau akan hidup dipimpin olehnya. Kalau saudara adalah orang yang mengatakan, Pak Paulus, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Aku datang kepadamu, membuka hati untuk Engkau tinggal di dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosa-dosaku, dan pimpinlah setiap langkahku. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kalau saudara baru mengucapkan doa seperti yang saya baru doakan, segera cari teman, kakak rohani, hamba Tuhan, bergabung dengan gereja dimanapun Anda berada, cari kelompok tumbuh bersama atau kelompok sel, biarlah saudara dimuridkan dan bisa menjadi maksimal bagi Tuhan. God bless you.